Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas makalah saya, yaitu tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu siapakah beliau Umar bin Abdul Aziz. Baik, pada kesempatan kali ini kita juga membahas apa saja pencapaian beliau dalam memerintah di dinasti Umayyah selama lebih kurang 3 tahun, yaitu dari tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Oke, yang pertama kita akan mengenali dulu siapakah beliau, itu Umar bin Abdul Aziz. Pertama, Umar bin Abdul Aziz, nama lengkapnya adalah Abu Hafsah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam Ibnul Ash bin Umayyah bin Abi Hasham. Ibunya bernama Laila Ummi Hashim binti Hashim bin Umar bin Khattab. Khalifah Islam Umar bin Khattab yaitu Islam kedua. Jelaslah bahwa dari sisi keturunan orang tua ayahnya, beliau berasal dari keturunan Umayyah. Sedangkan dari ibunya juga bernasab mulia, yaitu dari keturunan Umar bin Khattab, yaitu Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Abdul Aziz adalah seorang putra Syria yang dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 61 Hijriah. Dan ada pula yang mengatakan pada tahun 63 Hijriah, yakni pada tahun tentara Yazid menyerbu negeri itu di bawah pimpinan panglimanya Muslim bin Uqbah dengan kekuatan tentara itu sebanyak 12.000 untuk memadamkan pemberontakan rakyat di negeri itu. Di saat umat Islam sedang menikmati kebahagiaan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, maka ada lawan politik beliau, yaitu dari kekeluargaannya beliau juga yang merasa ada dendam tersendiri bahwa ketika masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini, rakyat miskin disetarakan dengan bangsawan. Jadi para bangsawan, lawan politik beliau beranggapan bahwa mereka tidak nyaman dengan aturan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Sehingga dengan keyakinan, dengan keadilan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz ini, beliau mendapat gelar dari para kaisar Romawi, kaisar Persia, bahwa beliau berlakap dengan As-Salih. As-Salih yaitu orang yang sangat saleh, sangat tekun beribadah, orang yang mengungkapkan keadilan bagi umat manusia. Kemudian juga di tengah pemerintahan beliau yang berjalan dengan sangat lancar, maka di suatu hari beliau diracuni oleh keluarganya sendiri dengan menjamunya dengan makanan yang sangat lezat. Jadi di dalam makanan tersebut disajikan oleh mukhaddam ataupun pelayan beliau yang diutus oleh keluarganya dan menaruh racun di dalamnya, sehingga dengan ketika Umar bin Abdul Aziz memakan makanan tersebut yang sudah diracuni, Umar bin Abdul Aziz tidak diselamatkan dengan obat ataupun pengobatan terlebih, sehingga beliau pun tidak lagi bertawakal, tidak lagi berikhtiar untuk melawan racun ini, karena memang racun yang sangat mengganaskan dan mengakibatkan kematian. Kemudian yang kedua, yaitu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang paling masyhur di dinasti Umayyah. Beliau memiliki gelar As-Salih. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa As-Salih adalah gelar yang diberikan oleh para petinggi kekaisaran lain, yang mana Umar bin Abdul Aziz adalah umat ataupun manusia yang sangat saleh pada masa dinasti Umayyah, dan dianggap sebagai khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar mendapat pendidikan di Madinah dari paman ibunya, yaitu Abdullah ibnu Umar yang termasyhur di Madinah, yang pada waktu itu menjadi pusat ilmu umat di dunia Islam, dan sangat membentuk gaya hidupnya yang sangat lain dari para khalifah Umayyah yang lainnya.
ia menetap di Madinah sampai ayahnya meninggal pada tahun 704 Masehi. Kemudian bagaimana peradaban masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana peradaban yang beliau ciptakan selama memerintah di dinasti Umayyah itu di Damaskus. Yang pertama pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu dari tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, beliau menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada penambahan keluasannya. Ini berarti bahwa prioritas utama dalam membangun dalam negeri, meskipun masa pemerintahnya singkat, ia berhasil menjalin hubungan baik dengan golongan Syiah. Karena sebelumnya khalifah sebelumnya jadi pemberontakan dengan golongan lain seperti Syiah, Mu'tazilah dan lain-lain. Pencapaian kedua yaitu beliau juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang mempelopori penulisan hadis. Beliau memerintah Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hajar bin Mudul Madinah untuk menuliskan hadis yang ada dalam hafalan hadis. Ada perintah khalifah, pengumpulan hadis dilakukan oleh ulama. Di antaranya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah gurunya Imam Malik. Kemudian di masa pemerintahan beliau juga beliau membangun Baitul Mal. Baitul Mal adalah pusat pembendaharaan negara, adalah milik semua rakyat negara. Umayyah, pemimpin Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz telah mencari kekayaan dengan menggunakan barang-barang hadiah dan uang yang disimpan di dalamnya untuk kepentingan mereka sendiri. Ini adalah cara para pemimpin sebelumnya dalam memperkayakan dirinya sendiri. Sebagai kelas yang diistimewakan, mereka menarik sejumlah uang dan gaji yang besar daripadanya. Semua sumber pendapatan negara dicampur aduk dan dipakai secara tidak bertanggung jawab. Tidak ada pula norma-norma atau aturan-peraturan yang dijadikan pegangan. Maka dengan adanya khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini merevisi ataupun merombak seluruh tata administrasi keuangan, menghentikan pemberian bayaran dan hadiah-hadiah kepada orang yang tidak berhak maupun kaum parasit seperti khalifah-khalifah yang sebelumnya ataupun khalifah yang lainnya. Ia meletakkan pos-pos pemasukan pengeluaran di bawah hukum syariah. Kemudian dengan kecakapan ataupun kecakapan ataupun kedamaian yang masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau tidak hanya sendiri dalam membangun negeri tersebut, tapi juga dengan bawahan ataupun gubernur tiap-tiap wilayah. Maka beliau juga mengangkat pejabat yang jujur dan cakap serta menempatkan sesuai keahliannya. Jadi tidak ada yang namanya kolusi nepotisme seperti khalifah sebelumnya. Kemudian pada masa beliau juga beliau sangat peduli kepada umat miskin. Contohnya pada tahun pertama diangkat sebagai khalifah, beliau memerintahkan kepada bawahannya ataupun pelayan kerajaan dinasti Umayyah untuk mengumpulkan rakyat miskin untuk menerima zakat. Ketika tahun pertama memberikan zakat kepada mereka, maka di tahun kedua tidak ada lagi satu orang pun rakyat di Damaskus yang sedang mengalami kemiskinan. Maka kemakmuran di rakyat Damaskus saat itu sangatlah luas ataupun sangat sejahtera. Namun dengan adanya ini adalah terpicu ataupun ketidakenakan ataupun dendam dari lawan politiknya, bahwa
adanya kesetaraan tingkatan, yaitu antara kaum bangsawan dengan kaum rakyat jelata. Kemudian baik, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah masa kegemilangan dinasti Umayyah dalam sejarah dinasti Umayyah. Di masa kegemilangan ini hampir tidak ada kejanggalan, tidak ada kemunduran dari dinasti Umayyah. Namun 2 tahun yang sangat singkat bagi Umar bin Abdul Aziz dalam memerintah dinasti Umayyah ini, sehingga beliau ditakdirkan kembali ke rahmatullah dengan izin Allah setelah memimpin 2 tahun di negeri Islam ini. Penyebab beliau dibunuh yaitu adanya kebencian dari lawan politik beliau, yakni dari kekeluargaannya sendiri juga, karena diawali pada tanggal 22 September 717 Masehi adalah hari di mana Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dinasti Umayyah, menerima baiat. Dia dikenal sepanjang masa dengan nama yang harum. Dia contoh khalifah yang terbaik dari dinasti Umayyah. Namun kekuasaannya tidak berlangsung lama. Sependek usianya, dia wafat diracuni oleh keluarganya sendiri. Beliau dibunuh oleh keluarganya sendiri karena salah satu keluarganya tidak setuju hidup dengan masyarakat umum, dan juga karena beliau adalah khalifah paling bijak dan adil dalam sejarah dinasti Umayyah. Dan juga di masanya ada sebuah kelompok pemberontak dari golongan Khawarij. Umar bin Abdul Aziz meminta kepada kelompok Khawarij untuk sama-sama bersikap seperti Al-Quran dan Sunnah, karena mereka selama ini selalu menganggap diri merangkap paling islami dan mengenai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Umar mengirimkan surat untuk refleksi apakah pemahaman yang mereka pahami sudah sesuai dengan Islam. Namun mereka menolak surat tersebut dan perang pun terjadi. Umar mengirim pasukan Irak, Suriah untuk menumpas pasukan pemberontak Khawarij ini. Mereka mengungkit-ungkit pemimpinan Yazid yang dimaksud dalam surat Khalifah Sulaiman. Maka kalau Umar menolak Yazid, Umar pun kehilangan legitimasi sebagai khalifah karena mereka diangkat satu paket oleh orang yang sama. Umar tidak dalam posisi memilih dirinya sendiri atau Yazid. Jadi kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada Umar. Lalu pemberontak menjawab, seandainya Anda diberi amanah mengurus di sebuah properti yang merupakan milik orang lain, dan Anda kemudian mempercayakan pengurus properti itu ke pihak ketiga yang Anda tahu dia tidak punya kapabilitas dan integritas mengurusnya, apakah Anda berpikir Anda telah menjalankan amanah dari pemilik properti itu? Umar terkejut dengan pertanyaan itu. Umar meminta 3 hari untuk menjawabnya. Dialog ini didengar oleh anggota keluarga Bani Umayyah lainnya, khususnya keturunan Marwah, kakek Umar bin Yazid. Mereka ketakutan kalau Umar kemudian mempredeli properti yang mereka miliki dan mengembalikannya ke Umar. Lazim diketahui bahwa keluarga keturunan Marwah hidup mewah karena kekuasaan khalifah turun-temurun di tangan mereka. Umar sendiri yang lain daripada mereka. Maksud pemberontakan yang hanya menyasar Yazid dipahami pemberontakan sebagai serangan untuk keluarga besar Bani Umayyah. Kekhawatiran mereka terbukti. Umar dengan nekat mengembalikan properti dan kekayaan yang dikuasai keluarganya sendiri ke Umar. Imam Syafi'i mengabarkan bagaimana uang belanja istri Umar hanya 2 dirham setiap harinya. Umar minta istrinya untuk menyerahkan semua perhiasan dan permata yang dimilikinya kepada Umar. Umar pun memerintahkan keluarga besar Bani Umayyah melakukan hal serupa. Perlu diketahui bahwa di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada fase kemunduran seperti Khalifah Umayyah yang lainnya. Dinamakan juga masa pemerintahan beliau adalah fase kejayaan dinasti Umayyah, dan beliau dikenal dengan Khalifah Rasyidin yang kelima karena kesalehan beliau dalam memerintah. Jadi kesimpulan yang dapat dipetik dari
yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, beliau adalah orang yang saleh, sangat memperhatikan masyarakat yang miskin ataupun di bawah, masyarakat tingkat bawah, sehingga beliau rela dalam menyerahkan harta istrinya kepada umat yang membalikannya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, selain yang kita sebutkan di atas, beliau juga melindungi hak-hak asasi manusia. Dan dengan jasa beliau, perintah beliau membukukan hadis Rasulullah, maka sampai sekarang 2021 ini kita masih bisa membaca hadis-hadis sahih yang dibukukan di masa pemerintahan beliau. Dan juga di masa beliau menyusun undang-undang tentang pertahanan perekonomian keuangan ghanimah, yaitu harta benda musuh yang dikuasai kaum muslimin melalui pertempuran, termasuk undang-undang minuman keras. Dan beliau juga membangun banyak masjid di masa pemerintahannya, dan membangun jalan-jalan yang menyediakan tempat penginapan bagi orang-orang dalam perjalanan. Jadi untuk kesimpulannya, kita harus meneladani sikap Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin yang sangat adil, pemimpin yang saleh, pemimpin yang terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah siklus pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tanpa adanya kemunduran. Namun alangkah sayangnya beliau hanya memerintah itu selama 2 tahun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.